Hello everyone, welcome to my presentation. My name is Anjali Lorena Sirait with ID number 2007050007, and this is my video final test about forensic analysis. The title of my video is Forensic Analysis of Penculikan Bocah Perempuan. First, I will explain what is forensic linguistic. Forensic linguistic is a branch of linguistics that analyze and research the language used as a tool of evidence in court and law. Forensic linguistics is a combination of two disciplines, namely linguistics and forensic science. Linguistics is the science of language, while forensic science comes from the Greek term forensis, which means public or forum. Over the past 30 years, there has been a notable growth in the frequency with which forensic linguistics and politicians across the English speaking world, as well as in Northern Europe, have been contacted as experts to give evidence on such topic as the first is trademark and copyright infringement, and then the plagiarism, and then the efficiency of warning label speaker identification, and then the linguistic competence of non-native speaker suspects, and then the quality of translation and interpreting in legal context, and then the last is the authorship of text message, emails, tweets, suicide notes, wills, and disputed convention, statement made to the police, etc. Moreover, forensic linguistics has made it easy to say search for criminals in an easy way. In this video, I will explain a case in Indonesia about the abduction of minors, and I use psychological forensic methods. This case illustrates how the kidnapping took place and the forensic resolution of the police. Kepolisian Resor Rokan Hulu, Provinsi Riau, menyelidiki motif pasutri berinisial SS dan SU atas tindakannya menculik seorang bocah perempuan berusia 11 tahun. Keduanya melakukan penculikan sebelum akhirnya berhasil diungkap petugas. Dari pengakuannya, mereka menculik anak itu karena ingin memiliki anak perempuan. Tapi motif lainnya masih kita dalami, kata Kepala Polres Rokan Hulu AKBP Pitoyo Agung, dihubungi antara dari Pekanbaru kemarin. Dia menjelaskan terungkapnya penculikan anak yang dilakukan SS dan SU pada Selasa 17 Mei berawal dari laporan ibu kandung bocah perempuan itu pada 7 November. Saat itu, ibu korban, Tiar Mimbar, melapor ke kepolisian sektor Bonai Darussalam setelah anaknya hilang dari rumah. Anak kandung Tiar berinisial S hilang saat ditinggal bekerja. Sebelum melaporkan kehilangan anaknya, Tiar sempat mencari dan menanyakan ke seluruh tetangga tempat dia tinggal di perumahan perkebunan kelapa sawit setempat. Akan tetapi, hasilnya tetap nihil, hingga dirinya melapor ke polisi. Menurut Agung, Tiar merupakan ibu tunggal yang membesarkan anak semata wayangnya setelah suaminya meninggal dunia beberapa waktu lalu. Mendapat laporan itu, petugas kemudian melakukan penyelidikan. Hasilnya diduga kuat bahwa pelaku penculikan tersebut merupakan pasutri SS dan SU, yang tidak lain merupakan tetangga korban. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, lanjutnya petugas berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku. Menurutnya, kedua pelaku tersebut terus berpindah-pindah tempat sebelum akhirnya diamankan di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Saat itu, anak tersebut telah dikembalikan ke keluarganya. Dan kata para polisi, anaknya ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Now we are going to analysis and data collection. I will show you the data table from dynamics of psychology or analysis from a psychological perspective. Dalam tabel data ini, kepolisian mendapat dua perspektif berdasarkan hasil interogasi dari tersangka, korban, dan saksi. Yang pertama, tersangka. Di sini terdapat dua perspektif, rasionalisasi dan represi. Rasionalisasi, pelaku terlihat membuat alasan-alasan yang tidak jelas untuk menghindari pernyataan yang sebenarnya dan gerak-geriknya sangat tampak dalam membela diri. Dan represi, di sini tersangka terlihat represi atau seperti ketakutan, cemas, dan dia berusaha untuk menyembunyikan kenyataan. Padahal memori kejadian tersebut berada jelas dalam ingatan si pelaku. Yang kedua, korban, terdapat dua perspektif, represi dan powerless. Represi, di sini anak tersebut seperti menahan diri karena mental yang trauma dengan kejadian penculikan sebelumnya. Jadi si anak bingung untuk menjelaskan peristiwa yang sebenarnya. Dan powerless, anak tersebut tidak berdaya karena ketakutan mengungkapkan kejadian tersebut. Yang ketiga, saksi. Saksi tidak saling mengenal antara pelaku dan korban, maka dalam proses pemeriksaan, saksi tidak akan merasa terganggu dalam hal mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Namun karena kondisi mental yang sedang terguncang, saksi bisa jadi dapat memberikan tambahan pendapat palsu mengenai hal perkara tersebut.
Salah satunya karena motif dendam. Okay, now about investigation process. Tersangka maksimalisasi. Maksimalisasi artinya kejahatan dibuat terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Interrogator akan sering meningkatkan tersangka hukuman penjara yang lama dan hukuman paling berat yang berlaku untuk pelanggaran tersebut. Ini bekerja dengan membuat tersangka percaya bahwa dia akan menerima hukuman yang lebih ringan jika dia mengaku. Kedua, korban. Korban dipastikan mengalami trauma akibat dari perbuatan si pelaku sehingga diperlukan metode emotional approach untuk penyidik mendapat keterangan. Di samping usia korban yang termasuk kategori anak-anak. Selain itu, korban dimungkinkan akan melakukan defense mechanism, yaitu represi kecenderungan korban akan melupakan hal yang menyebabkannya merasa cemas dan gelisah. Dan ini adalah salah satu hal yang ditakutkan. Yang ketiga, saksi. Wawancara kognitif untuk menghindari sugestibilitas akibat hipnosis, agar membuat saksi merasa lebih santai dan meningkatkan perolehan kembali informasi yang tersimpan dalam ingatannya jika dia melupakan sesuatu. Selanjutnya, investigator. Yang dilakukan oleh investigator adalah yang pertama pendekatan personal, yang kedua mendekatkan diri di hati terperiksa, yang ketiga tidak kaku, yang keempat melakukan imitasi, sugesti, dan simpati. Imitasi yaitu ingin merasa sama dengan orang lain atau lingkungan sosialnya. Sedangkan sugesti yaitu mengambil suatu perilaku orang atau sekelompok dengan tanpa pertimbangan yang sadar. Setelah itu, simpati yaitu tertarik pada orang lain secara sadar berdasarkan perasaan dan bukan karena pikiran. Dan selanjutnya motif pada diri terperiksa. Dan yang terakhir tracery approach. Okay, so this is the conclusion from my video presentation about forensic analysis. Forensic science is not a perfect science in its application. Limited, incomplete evidence causes many interpretations. Sometimes there are different opinions on the evidence obtained with the fact obtained. In other cases, the wrong handling of evidence in field result in forensic science being inapplicable. Forensic science can be very useful, but evidence must be handled carefully and carefully. If not handled properly, this evidence cannot speak, all of which are used to uncover criminals and free the inconnect. I think that's all about my video presentation. Thank you for watching.